Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pelajaran IPS pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan adalah belajar salah satu negara yang ada di benua Asia, yaitu negara, ya, kalau kalian lihat, kita akan belajar hari ini mengenai negara Jepang. Kalian tentu pasti tahu Jepang adalah salah satu negara maju yang ada di benua Asia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian mampu untuk satu, menjelaskan dengan baik mengenai letak geografis negara Jepang. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan dengan baik letak astronomis negara Jepang. Yang ketiga, kalian harus belajar dan bisa menjelaskan tentang bagaimana iklim negara Jepang. Kemudian yang keempat, kita juga akan belajar tentang bentuk muka bumi negara Jepang. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara Jepang. Baiklah, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama adalah mengenai letak geografis. Secara geografis, Jepang di sebelah utara dibatasi oleh Laut Okhotsk, kemudian di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, di sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Jepang, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Cina Timur. Selanjutnya, bagaimana dengan letak astronomisnya? Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan terletak di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sehingga berdasarkan letak astronomisnya, maka iklim negara Jepang adalah iklim sedang dengan 4 musim. Nah, selanjutnya, apa saja musim yang ada di Jepang? Kita lihat pada tayangan berikut ini. Musim yang pertama adalah musim semi, yaitu terjadi sekitar bulan Maret, ditandai dengan munculnya bunga plum dan kemudian bunga sakura. Kemudian yang kedua musim panas, yaitu sekitar pada bulan Juni, ditandai dengan munculnya pohon-pohon yang berdaun hijau. Kemudian yang ketiga musim gugur, terjadi sekitar bulan September, ditandai dengan gugurnya daun-daun. Dan yang keempat adalah musim dingin, yaitu sekitar bulan Desember, ditandai dengan munculnya salju. Nah, selanjutnya perhatikan gambar pada tayangan berikutnya. Ini adalah kondisi musim semi di negara Jepang. Kalian bisa lihat bunga-bunga masih bermekaran, ya, baru muncul, dan suasananya pun cukup hangat. Kemudian ini adalah pada saat mereka mengalami musim dingin. Kalau kalian perhatikan, hampir seluruhnya wilayah atau daratannya ditutupi oleh salju. Berikutnya, setelah kita mempelajari iklim, nah kita akan pelajari bagaimana bentuk muka bumi. Kembali perhatikan peta ini. Jepang merupakan sebuah negara kepulauan sama dengan Indonesia. Nah, kita pelajari apa saja pulau-pulau besar yang ada di negara Jepang. Yang pertama adalah Hokkaido. Kemudian yang kedua adalah Pulau Honshu. Yang ketiga Pulau Shikoku.
dan yang keempat adalah Pulau Kyushu. Lalu kalau kalian perhatikan simbol warna, maka hampir 70-80% Jepang merupakan daerah pegunungan. Bisa kita lihat dari simbol warna di sini yang berwarna kecoklatan. Kemudian selain pegunungan, di Jepang juga terdapat daerah dataran rendah yang berada di sekitar pantai. Ini yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau adalah daerah dataran rendah. Di antaranya adalah dataran Kanto, Kinai Plain, Nobi, Echigo, dan Sendai. Berikutnya, nah ini Ibu sebutkan kembali bahwa Jepang memiliki 4 pulau besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari apa sih sumber daya alam yang mereka miliki. Sebagai sebuah negara industri, tentu Jepang memerlukan sumber bahan-bahan untuk kegiatan industrinya. Sebenarnya Jepang memiliki berbagai macam sumber barang tambang, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Di antaranya ada batu bara, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, krom, minyak bumi, dan ada beberapa yang lainnya. Selain itu, Jepang juga memiliki sungai-sungai yang disebut juga dengan batu bara putih sebagai salah satu energi yang dapat digunakan untuk kegiatan industri mereka. Lalu, bagaimana aktivitas ekonominya? Aktivitas ekonomi negara Jepang lebih didominasi oleh kegiatan industri, tetapi pertanian pun masih ada dan sudah dilakukan dengan sistem yang lebih modern dibandingkan dengan di Indonesia. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kegiatan industri. Industri yang Ibu gambarkan di sini adalah industri otomotif, industri kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang sudah dipasarkan ke hampir seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Lalu, bagaimana dengan perikanannya? Jepang salah satu negara yang terkenal dengan makanan hidangan lautnya. Kita lihat di sini ikan-ikan besar sudah mereka dapatkan. Kemudian ada pertanian. Tadi sudah disampaikan bahwa pertaniannya adalah pertanian yang dilakukan secara modern. Nah, di sini contohnya adalah pertanian yang dilakukan di dalam ruangan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana dengan penduduknya. Ternyata Jepang sampai saat ini memiliki kecenderungan mengalami penurunan jumlah penduduk, di mana angka kelahirannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya yang hanya min 0,1%. Tentu ada berbagai banyak alasan penduduk Jepang enggan untuk memiliki banyak anak. Lalu agama yang mereka miliki diantaranya Shinto, Buddha, Kristen, dan lainnya. Kemudian etnik, bangsa apa saja yang tinggal di negara Jepang, diantaranya Jepang sendiri, Korea, Cina, dan lainnya. Mungkin di dalamnya adalah penduduk etnik Indonesia. Dan selanjutnya adalah ternyata Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Usia harapan hidup penduduk Jepang itu sudah di atas rata-rata, bagi wanita itu 86 tahun dan bagi pria 79 tahun. Hal ini tentu saja dipengaruhi salah satunya oleh tingkat kesehatan mereka yang sudah sangat baik. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama lebih dalam dengan negara Jepang? Kita harus paham dulu profil negaranya. Tadi sudah Ibu gambarkan mengenai kondisinya. Nah, sekarang ini adalah profil negaranya.
Bendera Jepang memiliki latar belakang putih dengan lingkaran merah di tengah sebagai simbol matahari. Jepang, nama resmi negaranya adalah Jepang atau Japan, kemudian ibu kotanya Tokyo, bahasa resminya bahasa Jepang, sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer atau monarki konstitusional. Artinya, Jepang adalah sebuah negara kerajaan, tapi pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya, apa yang harus kita dalami setelah mempelajari itu adalah kalian harus bisa memberikan tanggapannya, kerjasama apa yang mungkin bisa dilakukan antara Indonesia dengan negara Jepang. Kerjasama itu bisa di bidang ekonomi, juga bisa di bidang sosial dan budaya. Oke, itulah anak-anak apa yang Ibu sampaikan tentang profil negara Jepang. Mudah-mudahan bisa difahami dan tentu saja pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan dengan ucapan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.